Nah, kami persilakan berikutnya para jamaah yang sudah siap, Ibu Erma. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ibu Erma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma. Di sini saya menanyakan, jadi di awal dari cerita Ustadz Haikal, bahwa kita dan saya biasanya juga setiap kali kita itu kan berusaha maksimal dulu ya. Setelah kita selesai usaha, kita maksimalkan, sempurnakan, terus kita berdoa gitu. Nah terus saya pernah ditegur, bukan berusaha dulu, ikhtiar lahir dulu, ikhtiar batin dulu. Jadi sebelum kita melaksanakan segala sesuatu, mungkin kita persiapkan itu dalam artian malam itu kita harus berdoa dulu untuk apa yang akan kita lakukan besok gitu. Seperti itu saya pernah ditegur. Nah terus yang saya mau tanyakan Ustadz, dari hal tersebut yang biasa kita lakukan kan ikhtiar baru berdoa. Nah itu dibalik berdoa dulu baru berikhtiar. Nah dari Ustadz seperti apa mungkin ada pendapatnya untuk pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erma. Bisa kami mana yang terlebih dahulu atau mana yang didahulukan, ikhtiar zohir atau ikhtiar batin terlebih dahulu. Ustadz Arifin Nugroho, silakan. Ikhtiar batin atau ikhtiar zahir. Sebenarnya tadi Ustadz Haikal sudah menyampaikan kan bahwa namanya ikhtiar itu dua. Dan kalau ibu bertanya doa dulu apa ikhtiar dulu, tentu doa ini selalu menjadi senjata. Doa silahul mu'min. Karena doa ini yang akan menguatkan. Kalau orang sudah berdoa, maka yang akan Allah kuatkan yang pertama adalah dia diberikan kemampuan hidayah untuk berikhtiar, sabar dengan ikhtiarnya sampai mendapatkan jatah rezekinya yang halal. Ini penting. Karena berapa banyak orang betul sudah ikhtiar tapi tidak sabar dengan ikhtiarnya sehingga yang haram pun karena tergoda akhirnya buru-buru dia ambil. Saya teringat dengan satu kisah juga Kiai. Ini kisah seolah dinisbahkan juga kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Satu saat ketika beliau itu datang ke rumah beliau, tiba-tiba di luar ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu sahabat Ali keluar ditanya ada apa? Saya orang tidak mampu, butuh sedekah. Ya sebentar, masuklah ini sahabat Ali. Ketika masuk, keluar, orangnya udah gak ada. Tapi bersamaan gak ada itu, pelana kudanya juga gak ada. Berarti kira-kira yang nyolong siapa? Siapa yang nyolong? Yang tadi datang minta-minta itu. Lalu sahabat Ali ketika melihat pelana kuda, sudah. Sahabat Ali mengatakan, bukan rezekiku. Pelana kuda ini bukan rezeki. Dipanggil pembantunya, nih ambil, beli pelana kuda di pasar. Karena ini mau segera berangkat lagi. Berangkat nih orang, pembantunya sahabat Ali ini berangkat ke pasar, cari, dapat. Langsung begitu datang, ini pelana kuda baru dapat. Sahabat Ali kaget, lah ini pelana kuda saya yang tadi hilang. Yang tadi hilang, berapa harganya? Disebutkan harganya sekian, 40 dirham lah. Kata sahabat Ali apa? Ini kau beli dari siapa? Dari orang yang ada di pinggir pasar. Gimana orangnya? Begini. Persis yang tadi minta untuk dapat sedekah. Apa kata sahabat Ali? Sebenarnya orang itu tadi mau saya kasih 40 dirham ini sebagai sedekah. Tetapi dia tidak sabar. Sehingga dia ambil ini walaupun rezekinya juga 40 dirham. Sampai di pasar itu 40 dirham. Tapi dengan cara yang haram. Maka doa itu menjadi penting supaya apa? Allah kuatkan kita. Sabar, ikhtiar untuk bisa dapat yang halal. Orang sekarang kan tidak. Apalagi sekarang ditambah adanya media sosial begini kan. Udah bagus dia buka toko. Mungkin tokonya masih kecil. Begitu buka media sosial, lah temennya toko udah gede. Begitu. Jadi ini masalahnya di sini. Udah bagus dia ikhtiar masuk menjadi pegawai. Temannya tiba-tiba udah menjadi kepala bagian. Malu. Atau sama-sama kepala bagian tapi ini tiba-tiba rumahnya udah tingkat 2, tingkat 3. Itulah dia. Kadang-kadang kita ini bukan tidak mampu qanaah dengan rezeki tapi tidak mampu melihat orang lain. Itu masalahnya. Maka doa tadi supaya dikasih sabar. Doa itu fungsinya membuat kita sabar. Tapi juga doa berikutnya membuat kita itu
Satu, faham. Habis sabar, sadar. Ya. Karena kadang-kadang ada orang itu karena ikhtiar, dia tidak sadar tadi saya mati-matian kok nggak dapat apa-apa, dia yang cuma duduk-duduk dapat. Berarti nggak sadar bahwa segala sesuatu ini sudah sesuai dengan kemampuan. Maka hati-hati. Kalau kita lihat orang lain memang cocok di dia, tapi belum tentu cocok di kita. Orang baju aja beda-beda. Kalau saya ngelihat Kiai Fikri Haikal pakai baju begitu bagus terus seolah saya kok kayaknya kok rezeki saya tertukar ya, harusnya saya pakai itu. Lain ceritanya. Begitu saya pakai udah nggak enak, dilihat juga udah nggak pas. Kenapa? Karena ukuran kita berbeda. Ini baru baju yang 1 lembar, belum yang lain. Makanya kalau kita melihat begitu nggak apa-apa, alhamdulillah. Dia rezekinya begitu, memang inilah kita yang mampunya ini. Maka kalau kita sadar tentang itu, doa itu selain membuat kita sabar, membuat kita sadar. Ya memang segini. Tugas kita berikutnya dari sadar itu mencoba untuk menikmati yang sudah Allah berikan setelah ikhtiar maksimal kita. Karena semuanya sudah diatur. Baik, menarik Arifin Nugroho apa yang disampaikan dari kisah sahabat tadi ya. Bahwa ketika ada kejadian, ada rizki kita yang mungkin diambil sama seseorang dan kita bisa berkata sabar, itu bukan rizki saya. Nah, untuk menuju makom itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sesaat lagi di segmen berikut. Sambil nanti mungkin di segmen berikut, segmen 4, nanti Ustadz Arifin, Ustadz Fikri Haikal bisa langsung berinteraksi dengan para jamaah atau langsung turun untuk berkaitan dengan tema besar kita, berkaitan dengan jangan khawatir rezeki tidak akan tertukar. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.